itu adalah kalimat jalasa. Ini wazan. Nah, ini wazan, ini polanya. Yang dipolakan, yang ditimbangkan yang mana? Yang ini, jalasa. Jalasa mengikuti wazan fa'ala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur, ya. Nikmat kesehatan, kemudian juga nikmat yang paling penting adalah nikmat bisa menuntut ilmu agama, bisa belajar agama, ya, agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, insya Allah sebenarnya tadi jam 8, tapi lewat ini sudah lebih, ya, karena ada suatu hal. Jadi insya Allah 1 jam ke depan kita masih membahas tentang ilmu shorof, ya. Dengan kitab belajar atau buku belajar tasrif sistem 20 jam. Jadi ini kitab shorof yang ringkas, kemudian bahasanya mudah, dan juga bahasa Latin atau bahasa Indonesia. Nah, jadi mudah bagi orang yang ingin mempelajari ilmu shorof. Dan ilmu shorof ini adalah saudara kembar ilmu nahu. Jadi ketika orang itu ingin memahami tulisan Arab atau ucapan bahasa Arab, maka harus minimal 2 ini dia pelajari, ilmu nahu dan ilmu shorof. Jangan hanya kita terfokuskan dengan ilmu nahu saja, shorof enggak, atau shorof saja tanpa nahu, maka harus dua-duanya, ya. Ini usaha kita untuk mempelajari agama kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan inti dari belajar bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga memahami perkataan para ulama. Karena Al-Qur'an bahasa Arab, Nabi kita orang Arab, ya, berbahasa dengan bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab tujuannya adalah untuk mempelajari agama kita dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kita kemarin membahas tentang pembagian fi'il, ya. Ada fi'il tsulats, ada fi'il rubai. Nah, itu sudah kita kemarin bahas, kemudian juga kita tulis kesimpulannya dan seterusnya, ya. Jadi ini harus dipahami lagi tentang pembagian ini, karena kalau belajar ilmu bahasa Arab itu bab pertama itu berkaitan juga dengan bab terakhir. Maka tidak bisa yang paham itu cuma di bab tengah, bab awal, akhir enggak. Maka minimal ada 60% kah kita paham, 70% kah, karena bab pertama itu berkaitan juga dengan bab yang di tengah ataupun yang di akhir. Nah, maka ini usaha kita lah untuk memahami bahasa Arab, harus paham di bab yang pertama, bab yang kedua, sekalipun tidak menyeluruh pahamnya. Yang penting ada pahamnya, yang penting dasarnya kita bisa memahami. Nah, kemudian halaman 16, ya. Halaman 16 ini tentang wazan dan mauzun. Halaman 16 tentang wazan dan mauzun. Wazan secara bahasa artinya adalah timbangan. Wazan timbangan, mauzun yang ditimbang. Ya, secara harfiah wazan artinya timbangan, mauzun artinya yang ditimbang. Nah, maksudnya apa dalam ilmu shorof? Wazan artinya timbangan atau pola atau fatrun, ya. Timbangan, pola atau fatrun. Kalau mauzun artinya yang ditimbang, yang dipola atau yang difatrun. Nanti ada penjelasan di bawahnya. Yang dimaksud dengan wazan di sini ialah timbangan atau pola dasar kata kerja yang dengan timbangan atau pola tersebut akan memudahkan untuk mengetahui bentuk-bentuk kata yang lainnya. Nah,
jadi ini maksud dari wazan ilmu shorof, yaitu timbangan atau pola dasar kata kerja, pola dasar kata kerja yang dengan timbangan atau pola tersebut akan memudahkan untuk mengetahui bentuk-bentuk kata yang lainnya. Nanti dengan contoh insya Allah bisa paham. Nah, kemudian terus, untuk mengetahui perubahan atau bentuk kata dari sekian banyak kata dalam bahasa Arab, telah dirumuskan satu pola kata kerja, yaitu fa'ala. Nah, jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu dikembalikan dengan kata dasar fa'ala. Contoh, jalasa. Itu timbangan apa? Timbangan fa'ala. Jalasa timbangan dari fa'ala. Sama-sama 3 huruf, sama-sama berharokat fathah semuanya. Contoh kata kerja jalasa. Ini wazan apa ini? Timbangan apa? Nah, timbangan dari kata fa'ala. Jalasa 3 huruf semuanya fathah. Jadi jalasa polanya timbangan dari fa'ala. Nah, maka jim ini dinamakan fa' fi'il. Dinamakan apa? Fa'ul fi'il. Kenapa dinamakan fa' fi'il? Karena dia sejajar dengan fa. Nah, itu namanya wazan timbangan. Kemudian ain fi'il. Lam fi'il. Lam yang di jalasa ini, lamnya. Ini dinamakan dengan ain fi'il. Kenapa dinamakan ain fi'il? Karena lamnya sejajar dengan ain fi'il. Sin ini dinamakan dengan lam fi'il. Kenapa dinamakan demikian? Karena sin ini berpintangan atau sejajar dengan lam fi'il. Nah, tapi yang jelas jalasa adalah wazan dari fa'ala. Jalasa adalah pola dari fa'ala. Nah, untuk kata kerja yang 3 huruf dengan uraian sebagai berikut. Contoh jalasa kan 3 huruf. Jalasa, kataba, doroba itu 3 huruf. Nah, maka kan fa'ala tadi uraiannya adalah fa disebut fa fi'il. Nah, ini namanya fa kan tadi fa fi'il. Ini disebut apa? Ain fi'il. Ini disebut lam fi'il. Ini namanya pola, ini namanya wazan. Adapun jalasa ini mauzunnya yang ditimbang mengikuti fa'ala. Maka jimnya namanya fa fi'il karena sejajar. Lamnya disebut ain fi'il, sinnya disebut lam fi'il. Wazannya adalah fa'ala. Ini wazannya. Sedangkan mauzun yang ditimbang itu adalah kalimat jalasa. Ini wazan. Ini wazan, ini polanya. Yang dipolakan, yang ditimbangkan yang mana? Yang ini, jalasa. Jalasa mengikuti wazan fa'ala. Ini wazan dan mauzun, ya. Nah, tadi kalau contoh misalnya duribat alaihimuzillah. Duribat itu fu'ilat wazannya. Contoh duriba, maka fu'ila. Harokatnya sama. Duriba fu'ila. Kutilal kharrasun, kutila. Maka polanya apa? Fu'ila. Jadi harokatnya sesuai dengan fu'ila tadi. Duriba, fu'ila, kutila, dan seterusnya. Semua kata kerja yang sama atau sepola dengan kata fa'ala juga harus disebut sebagai sebutan di atas. Nah, tadi kalau semua kata kerja yang sama atau sepola dengan kata fa'ala. Contoh lain yang sama dengan fa'ala. Contoh qatala, artinya membunuh. Ini kan sepola dengan fa'ala. Nah, kita bikinkan sama. Fa'ala, qatala, sepola. Maka ini dinamakan
fi'il. Tak dinamakan apa? Ain fi'il. Lamnya disebut lam fi'il. Karena sekolah sama. Ya. Jangan disebut kok ini kok fi'il, tak ini tak fi'il, bukan. Tapi dikembalikan kepada wazannya, wazan fa'ala. Contoh kataba. Nah, contohnya apa? Kataba. Nah, ka-nya disebut apa? Fa fi'il. Karena kan kataba sepola dengan fa'ala. Ini dasar ya. Harus paham dasarnya. Nah, hapus. Contohnya kataba. 3 huruf semuanya fathah. Ya, polanya berarti fa'ala. Nah, ka sejajar dengan fa, tak sejajar dengan ain, ba sejajar dengan. Maka ka ini disebut dengan fa fi'il karena sejajar, sepola. Taknya disebut ain fi'il. Ba-nya disebut lam fi'il. Nah, sejajar, sepola. Nah. Minimal 3 huruf paling mudah. Fa'ala. Yang kurang dari ini tidak ada. Minimal 3 huruf. Hah? Nah, ya nanti. Kalau 3 huruf ini kan semuanya asli nih, fa'ala. Nanti kan ada 4 huruf rubai asli, fa'lala. Kayak dahroja, fa'lala polanya. Waswasa, zalzala, fa'lala. Itu semuanya asli. Ini 3 huruf dulu. Nah, jadi kataba, maka ka-nya disebut fa fi'il, ta-nya disebut ain fi'il, dan ba-nya disebut lam. Nah, ini namanya wazan. Dan wazan itu mana? Fa'ala wazannya. Mauzunnya mana? Yang ditimbang, yaitu kataba. Nah, biar mudah. Ini namanya wazan. Nah, ini nanti kada ana terjemahkan lagi. Wazan kan timbangan tadi. Wazannya apa? Fa'ala. Sedangkan ini apa namanya? Mauzun. Mauzun yang ditimbang. Mauzunnya mana kata ana? Ini. Nah, jadi kita tidak terjemahkan, jadi istilah saja. Wazannya adalah itu dan seterusnya. Kemudian nah, demikian pula lafaz nasara, jalasa, zahaba dan lainnya. Nasara, jalasa dan zahaba dan yang lainnya harus disebut seperti sebutan di atas. Nah, maka kalimat contoh nasara, na-nya adalah fa fi'il, so-nya adalah ain fi'il, ro-nya adalah lam fi'il. Nah, begitu pula yang lain. Kata fa'ala, nah ini disebutkan lagi, kata fa'ala di atas yang dijadikan pola disebut wazan. Jadi wazannya apa kata? Antum menyebutkan fa'alanya, bukan jalasa, itu bukan wazan. Ya, contoh misalnya fi'ilnya adalah qa'ada. Itu dari wazan apa? Wazan fa'ala. Contoh nusiro. Itu wazan apa? Fu'ila. Nanti disebut. Jadi ini dasar dulu. Kayak misalnya ya jelisu, wazan apa? Yaf'ilu. Nanti. Tapi yang jelas ketika antum menyebutkan zahaba, maka itu wazan apa? Wazan dari fa'ala. Dan kata kerja yang lainnya seperti zahaba, jalasa, nasara, sepola dengan fa'ala, maka disebut dengan mauzun. Jadi wazannya adalah fa'ala, mauzunnya adalah kataba. Kemudian, nah di sini ada pertanyaan dulu tentang wazan dan mauzun. Hah? Nanti disebutkan sini, sebutkan lagi. Ini kan, nah wazannya wazan af'ala, wazan yafta'ilu, nanti macam-macam. Jadi wazan itu bukan cuma fa'ala, nanti disebutkan lagi banyak di sini. Ada wazan fa'ila, contoh fariha. Kalau gembira artinya apa? Bukan faroha tapi fariha.
itu fi'il madhi. Nah, itu wazannya apa? Fa'ila berarti. Contoh hasuna. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu itu fi'il madhi. Hasuna. Maka wazan apa? Fa'ula. Hasuna, fa'ula. Kadang mungkin hasana, kita nggak bisa membikin sendiri. Kalau buka kamus, baik artinya bahasa Arabnya adalah hasuna. Kenapa ada hasana? Ya seperti itu disebutkan di hadis seperti itu hasuna. Maka wazannya apa? Fa'ula berarti. Fariha, wazannya apa? Fa'ila berarti. Ini kan cuma fa'ala. Baru pendekatan tentang memahami makna wazan dan mauzun. Dan wazan itu banyak, bukan cuma fa'ala. Nah, kemudian baru ya fi'il mudhari. Contoh misalnya jalasa kan fa'ala. Kalau yajlisu berarti yaf'ilu. Yansuru wazannya yaf'ulu. Yaftahu yaf'alu. Ada tambahan ya. Kalau fi'il mudhari. Berlalunya sorob ini ya banyak, tapi insya Allah mudah itu. Sorob ini tidak serumit nahu, mudah sorob. Terus asal rajin ya. Ya. Nah, kemudian tentang huruf asal dan huruf tambahan. Ada namanya harfun asli, huruf asli. Ada namanya harfun zaid, huruf tambahan. Jadi dalam nahwu pun ada huruf tambahan, huruf asli. Nah, seperti itu sorob juga. Ada namanya huruf asal, huruf asli, dan ada huruf tambahan, bukan huruf asli. Tidak selamanya kata kerja itu terdiri dari huruf asal atau huruf asli. Tidak selamanya, berarti ada fiil yang bercampur dengan huruf tambahan. Nah, tetapi kadang-kadang mendapatkan imbuhan. Imbuhan ini untuk garis bawahi, mendapatkan huruf tambahan. Imbuhan itu huruf tambahan maksudnya. Jadi tidak mesti semua kata kerja semuanya hurufnya asli, nggak mesti. Nah, terkadang ada huruf imbuhan atau huruf tambahan yang bukan huruf asli. Baik huruf tambahannya 1 huruf, nah, atau 2 huruf, atau 3 huruf. Jadi minimalnya 1, maksimalnya huruf tambahan itu dalam 1 fiil, 1 kata kerja maksimal 3. Kemudian maka untuk mengetahui mana huruf asal atau asli dan mana huruf tambahan dalam fiil-fiil yang telah mendapatkan imbuhan adalah dengan melihat wazannya. Jangan ulang, perhatikan. Maka kan tadi disebutkan kata kerja itu fiil. Kata kerja fiil itu tidak mesti semuanya hurufnya asli. Terkadang ada huruf tambahan yang bukan asli. Nah, maka untuk mengetahui mana huruf asal dan mana huruf tambahan dalam fiil-fiil yang telah mendapatkan tambahan atau imbuhan adalah caranya apa? Dengan melihat wazannya. Makanya penulis tadi menyebutkan tentang wazan dan mauzun. Nah, contoh jalasa artinya apa? Duduk. Wazannya apa? Fa'ala. Kalau wazan fa'ala ini asli, hurufnya asli. Nah, maka ini juga asli. Ketika ini fa'ala hurufnya asli, asal, tidak ada huruf tambahan, maka mauzunnya pun juga huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Jalasa. Ana rubah menjadi, ini cara mengetahui ini huruf asli ke huruf tambahan kan. Ini huruf aslinya apa tadi? Jalasa kan? Semuanya asli. Ana rubah ke wazan yang lain. Ana menjadi ajlasa. Ajlasa ini wazan af'ala. Ada. Dan maknanya pun berubah. Ini duduk, ini mendudukkan. Ada orang berdiri mendudukkan. Itu bahasa Arabnya apa? Ajlasa. Berarti ini memerlukan apa? Objek. Saya mendudukkan. Itu sempurna nggak saya mendudukkan? Ada objeknya. Tapi saya duduk sempurna nggak? Sempurna. Nah, beda kan? Nah, maksud ana dari sini. Nah, ini aslinya kan tadi jalasa 3 huruf. Ketika ana rubah menjadi ajlasa wazan af'ala, berarti ini ada huruf tambahan.
Huruf tambahannya apa? Hamzah. Ini hamzah ada tandanya. Nah, dari mana? Dari wazan, karena ajlasa wazan af'ala. Paham? David? Ada, ini ada. Ini nanti mempelajari bagaimana kata kerja yang tidak memerlukan objek menjadi ada objeknya. Contoh mulia dengan memuliakan. Mulia apa kata kerjanya? Karuma. Memuliakan akroma wazan af'ala. Sama seperti hasuna. Hasuna kan baik. Ahsana berbuat baik. Masdarnya ihsan, if'al. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ahsana yusinu ihsanan. Arsyada yursyidu irsyadan. Itu nanti namanya menjadikan fi'il yang tidak memerlukan objek menjadi ada objeknya. Duduk menundukkan, mulia memuliakan. Itu nanti insya Allah ada pembahasannya. Nah di sini disebutkan lagi di buku contoh fi'il yang 4 huruf. Ini nggak mesti semuanya asli. Nah, tidak mesti semuanya hurufnya asli. Contoh fi'il yang 4 huruf. Wazan af'al itu berapa huruf? 4 huruf kan? Nah, fi'il madinya 4 huruf. Asal kata af'ala dari apa? Nah, berarti kan asalnya kan fa'ala. Asal ini kan berarti hurufnya asli. Maka kalau ada lebihan dari fa'ala, maka huruf tambahan berarti. Maka huruf tambahannya apa? Hamzah. Nah, berarti hamzah adalah huruf tambahan. Karena af'ala huruf aslinya adalah fa'ala. Maka di luar fa'ala berarti hurufnya tambahan. Nah, dikiaskan kepada yang lain. Contoh fi'ilnya tadi jalasa. Kita rubah menjadi ajlasa. Nah, maka hamzahnya itu berarti huruf tambahan, bukan huruf asli. Nah, ya masuknya nanti thulathi mazid. Thulathi kan 3 huruf asli. Mazid ditambah dengan huruf tambahan. Huruf tambahan ada ini 1 huruf nih. Belum lagi huruf tambahannya 2. Belum nanti 3, maksimalnya 3. Berarti 3 huruf tambahan dengan 3 huruf asli berapa? 6. Seperti istighfara, minta ampun. Itu huruf tambahannya 3. Alif, sin, dan ta. Huruf asalnya apa? Ghafara, mengampuni. Dirubah ke wazan istaf'ala menjadi minta ampun. Sama seperti fataha, membuka. Dirubah menjadi istaftaha, minta buka. Anak antum misalnya mengetok pintu ada dibukai. Lalu kata antum, istaftaha waladi. Anakku minta bukakan pintu misalnya. Nah, maka menggunakan istaftaha. Itu nanti. Nah, jadi intinya adalah penulis mengatakan contoh huruf asli yang 3 bercampur dengan huruf tambahan. Asal kata af'ala, contohnya banyak arsyada, aslama, ahsana, akroma, dan seterusnya. Asal kata af'ala adalah fa'ala, berarti hamzah adalah huruf tambahan. Contoh aslama. Aslama yuslimu Islam itu masdar. Aslama yuslimu islaman. Salima artinya apa? Salima, selamat. Aslama secara harfiah maknanya menyelamatkan. Selamat dengan menyelamatkan. Atau membuat damai, membuatkan salima itu maknanya bisa damai. Assalam, kan kalimat assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Nah, jadi tadi bahwa dalam kata kerja tidak semuanya hurufnya asli, ada bertambah dengan huruf tambahan. Contoh wazan af'ala, asalnya adalah fa'ala. Jadi fi'il yang sepola dengan af'ala seperti anzala. Nah, nazala artinya apa? Nazala turun. Kalau anzala menurunkan. Allah menurunkan kitab, anzalallahul kitab. Tapi kalau nazala turun, nazalal kitab, nazalal wahyu, turun kitab. Beda antara nazala dengan anzala. Contoh anzala artinya menurunkan. Adkhala. Dakhala masuk, kalau adkhala memasukkan. Saya memasukkan anak ke SD. Saya memasukkan duit ke saku. Saya memasukkan baju ke tangan.
Itu kan memasukkan. Kalau dakhala masuk, saya masuk masjid. Saya masukkan anak saya ke dalam masjid. Beda nggak? Beda. Kalau saya masuk, tidak memerlukan objek. Tapi kalau saya memasukkan, maka harus ada objeknya. Siapa yang dimasukkan? Ya. Akhraja, mengeluarkan. Saya keluar beda dengan saya mengeluarkan. Kalau keluar, kharaja. Kalau mengeluarkan, akhraja. Nah, berarti kan huruf tambahannya apa? Hamzah. Karena asalnya adalah kharaja. Nah, perhatikan. Dapat diketahui bahwa akhraja berasal dari apa? Kharaja. Akhraja berasal dari kharaja, sedangkan hamzah adalah huruf tambahan. Adkhala berasal dari dakhala, sedangkan hamzah adalah tambahan. Anzala berasal dari nazala, sedangkan hamzah adalah Ini salah satu contohnya saja ya. Contoh yang lain yang tambahnya satu huruf. Nah, contoh qatala. Nah, banyak di Al-Quran. Qatala ini banyak di dalam Al-Quran ya. Qatil, faqatil, fi'il amarnya. Nah, ini kan berarti wazannya apa? Fa'ala. Contoh yang lain. Doroba. Nah. Dan seterusnya ya. Nah, ini berarti kan asalnya fa'ala, maka alifnya adalah huruf tambahan. Nah, contoh yang lain. Tolong dihapuskan yang ini. Ya, nah, tunggu bentar. Anzala berasal dari nazala, sedangkan hamzah adalah tambahan. Jadi apa fungsinya ada huruf tambahan ini? Nazala, anzala, maka pasti ada fungsinya. Nah, kalau wazan af'ala ini, maka fungsinya tadi, yang asalnya fiilnya tidak memerlukan objek, menjadi memerlukan objek. Itu fungsinya, salah satu fungsi ada huruf tambahan. Contoh kharaja kan keluar artinya. Akhraja mengeluarkan. Dakhala masuk. Adkhala memasukkan. Nazala turun. Anzala menurunkan. Nazal kitab turun kitab, turun Al-Quran. Tapi kalau anzala, anzalallahul kitab, Allah menurunkan kitab. Itu diantara fungsi ada huruf tambahan. Nah, ini yang 4 huruf ya. Af'ala, cuma af'ala padahal ada 2 ya. Ada 3 wazan. Tapi di sini 1 aja kata Bapak. Jadi kita teruskan dulu. Ini contoh yang 4 huruf. Yang 1 hurufnya tambahan. Nah, kemudian contoh fi'il. Ingat fi'il di sini fi'il madhi ya. Antum garis bawahi kan. Contoh fi'il, maksudnya fi'il madhi. Kemudian halaman selanjutnya contoh fi'il yang 5 huruf. Maksudnya fi'il madhi. Fi'il madhi yang 5 huruf. Nah, contohnya wazan in fa'ala. Asalnya apa in fa'ala ini? Fa'ala. Berarti huruf tambahannya apa? Alif dan nun. Dan huruf tambahan ini selalu ada. Walaupun dikiaskan ke macam-macam fi'il. Sama seperti tadi sebelumnya af'ala. Hamzahnya selalu ada. Adkhala, akhraja, anzala. Yang 3 huruf aslinya berubah-ubah. Ya. Jadi huruf tambahan ini selalu ada. Contoh, ini kan huruf tambahannya hamzah, maka dia selalu ada. Adkhala. Yang berubah cuma huruf asli. Akhraja. Nah, huruf tambahannya selalu ada yang berubah cuma huruf asli. Kemudian anzala. Nah, hamzahnya selalu ada yang berubah cuma huruf asli. Nah, sama dengan yang lainnya, tambahan 2 huruf.
Contohnya in fa'ala. Nah. In fa'ala. Huruf aslinya apa? Fa'ala. Maka huruf tambahan ini selalu ada, sekalipun dikiaskan ke fi'il yang lain. Contoh in ba'asa. Nah. In terus awalnya. In fataha. Nah. In qatala ada nggak? Terkadang ada, terkadang enggak. Kadang maknanya sama. In kasaro. Nah, kasaro in kasaro. Nah, di antara maknanya, contoh in kasaro. Maknanya kalau bahasa Arabnya namanya mutawa'ah. Mutawa'ah. Lupa nah. Mutawa'ah. Gini aja biar mudah. Di antara maknanya adalah menunjukkan hasil dari perbuatan. Ini kan in kasaro ini adalah diambil dari kata apa? Kasaro kan? Kasaro ini artinya memecahkan atau menghancurkan. Contoh, Muhammad memecahkan kaca, maka kaca hancur, maka menjadi hancur. Nah, menjadi hancur inilah in kasaro. Contoh kasaro, kasartu. Saya memecahkan kaca zujaj. Az-zujaj. Nah, lalu kaca menjadi pecah. Nah, fan kasaro. Kasar tuh saya memecahkan kaca, maka menjadi pecah. Makanya ini hasil dari perbuatan. Saya memecahkan kaca, maka menjadi pecah. Maka kaca menjadi pecah. Nah, menjadi pecah itu bahasa Arabnya in kasaro. Kalau ada khilaf itu diantara bahasa Arabnya namanya mutawa'ah. Mutawa'ah. Hasil dari akibat perbuatan sebelumnya. Saya memecahkan kaca, kasar tuzujaja, maka menjadi pecah. Nah, menjadi pecah bahasa Arabnya in kasara. Fatahtul baba fan fataha. Saya membuka pintu, maka terbukalah pintu. Maka menjadi terbuka pintu. Itu in fataha. Ya, maka itu huruf, itu bukan kata kerja, itu huruf ya. Bukan bagian dari kata kerja. Itu huruf bukan fi'il. Nah, kemudian tadi yang contoh fi'il madinya 5 huruf. Nah, kan 5 huruf ini. Berarti huruf tambahannya ada berapa? Ada 2. Kan huruf aslinya apa? Fa'ala. Berarti selain fa'ala huruf tambahan. Maka huruf tambahannya 2. Alif dan nun. Ingat, huruf tambahan itu pasti selalu ada. In fa'ala, in fataha, in ba'asa, in in qasama, in qata'a. Nah, kan ini selalu ada. Kalau huruf tambahan selalu ada. Kalau huruf asli maka berubah-ubah. In qata'a, in qasama, in ba'asa dan seterusnya. Contoh fi'il yang 5 huruf wazan in fa'ala. Asal kata in fa'ala adalah fa'ala. Nah, berarti hamzah dan nun adalah imbuhan atau huruf tambahan, bukan huruf asal atau huruf asli. Nah, jadi fi'il yang sepola dengan in fa'ala seperti in qolaba. In qolaba asalnya apa in qolaba? Qolaba. In qasama asalnya apa? Qasama. In qata'a, qata'a. Nah, qata'a artinya memotong. Saya memotong daging, maka terpotonglah daging. Nah, terpotong bahasa Arabnya apa? In qata'a. Saya membagi duit, maka duit terbagi. Terbagi bahasa Arabnya apa? In qasama. In terbagi. Itu namanya mutawa'ah. Jadi adanya fi'il ini karena ada perbuatan sebelumnya. Saya membagi duit, maka duit menjadi terbagi. Contoh in qolaba, terbalik. Qolaba membalik, contoh saya membalik lembaran. Qalabtus suhuf atau qalabtus sofhah. Saya membalik
lembaran. Maka terbaliklah lembaran. Terbalik bahasa Arabnya apa? Inqalaba. Itu maknanya ya, maknanya. Inqata'a terpotong. Saya memotong tali, maka tali menjadi terpotong. Nah, terpotong bahasa Arabnya apa? Inqata'a dan seterusnya. Nah, dapat dipastikan bahwa inqata'a berasal dari qata'a karena kan asalnya 3 huruf saja. In fa'ala fa'ala, in qata'a qata'a. Maka hamzah dan nun adalah imbuhan atau huruf tambahan. In qasama berasal dari qasama. Hamzah dan nun adalah imbuhan atau tambahan. In qalaba berasal dari qalaba. Hamzah dan nun adalah imbuhan. Jadi qata'a artinya apa qata'a tadi? Memotong. In qata'a terpotong. Qasama membagi. In qasama terbagi. Membagi malam. Nah, maka malam menjadi terbagi. Karena ada 2 ada 3. Nah, maka membagi itu bahasa Arabnya qasama. Malamnya terbagi bahasa Arabnya in qasama. Qalaba artinya membalik. Saya membalik iwak. Dapat nila sekilo munjun. Kita balik-balik, kita siang. Nah, membalik bahasa Arabnya qalaba. In qalaba, karena kita balik maka dia menjadi terbalik. Nah, terbalik bahasa Arabnya in qalaba. Jadi, tapi maksud dari penulis itu ingin memahamkan bahwa ada huruf tambahan, ada huruf asli. Nah, mengetahuinya adalah dengan mengetahui wazannya. Dengan mengetahui wazan. Kalau wazan infa'ala berarti 2 huruf tambahannya, alif dan nun. Kalau wazan af'ala berarti 1, yaitu hamzah. Kemudian contoh yang 6 huruf lagi. Ingat fi'il di sini fi'il apa? Fi'il madhi ya. Fi'il itu umum, ada fi'il madhi, mudhari, makanya garis bawahi contoh fi'il madhi yang 6 huruf. Wazan istaf'ala. Nah, kan fa'ala tadi asalnya. Nah, maka huruf tambahannya apa berarti? Sin. Nah, alif sin ta. Alif sin dan ta. Nah, maka alif sin dan ta ini selalu ada. Contoh ghafara, istaghfara, fataha, istafta, itu huruf tambahan ini selalu ada ketika dikiaskan dengan fi'il yang lain. Contoh badala, istabdala, kabara, kabura, istakbara, istakroma ada nggak? Kadang bisa, kadang nggak semua. Hasuna, istahsana, itu hasuna ada istihsan namanya, menganggap baik. Istaktala kadang bisa, kadang enggak semuanya bisa. Minta bunuh ada nggak minta bunuh? Kan maknanya litolab jadinya. Kalau ghafara kan mengampuni, istaghfara minta ampun, badala mengganti, istabdala minta ganti, fataha tapi enggak semuanya, tapi kebanyakan maknanya minta tadi, litolab tuntutan permintaan. Nah, asal kata istaf'ala adalah fa'ala, maka hamzahnya bukan hamzah, ini alif ya. Nah, ini bukan hamzah, tapi bisa aja hamzah wasal. Sebenarnya alif yang pas ini. Walau alam sih, mungkin karena hamzah itu ada 2, ada hamzah wasal, ada hamzah qata'. Nanti pernah belajar lah Sofyan, hamzah wasal. Ya, nggak dikasih harokat. Tidak ada tanda, tidak ada harokat. Kalau hamzah qata' apa qat'i antum menyebutnya? Hamzah qata' atau qat'i? Itu yang ada harokatnya dan ada tandanya. Itu namanya hamzah qat'i atau qata'. Tapi nggak apa-apa, kita ini aja, kita baca aja. Asal kata istaf'ala adalah fa'ala, berarti hamzah atau alif ya. Alif, sin, dan ta adalah imbuhan, bukan huruf asal. Seperti contohnya di sini ada 2, istaghfara dan istakbara. Nah, atau istaghfara dan istaftaha saja. Contoh
Istaghfara dan Nah, makanya alif sin dan ta ini selalu ada. Nah, istaghfara, istaftaha. Kan tambahnya apa tadi? Alif sin dan ta. Nah, makanya istaghfara asalnya apa? Ghafara. Artinya apa ghafara? Mengampuni. Istaftaha asalnya apa? Fataha, artinya membuka. Nah, maka di luar dari ini namanya huruf tambahannya itu alif, sin, dan ta. Nah, maka anak ulang, huruf tambahan itu selalu ada, sekalipun kita kiaskan ke fiil yang lain. Kan istaf'ala tadi, ini wazannya istaf'ala. Polanya adalah istaf'ala. Nah, huruf tambahan ini selalu ada. Antum kiaskan ke ghafara, istaghfara. Ke fathaha, selalu ada dia. Nah, huruf asalnya berubah-ubah. Istaghfara, istaftaha. Huruf asalnya berubah hurufnya. Tapi kalau alif, sin, dan ta, huruf tambahannya pasti selalu ada di fiil yang dikiaskan ke wazan istaf'ala. Terus, jadi fiil yang sepola atau sewazan dengan istaf'ala seperti istaghfara, istakbara, istabdala. Badala mengganti, istabdala berarti minta ganti. Dapat dipastikan bahwa istaghfara berasal dari ghafara. Aslinya ghafara. Nah, maka di luar itu berarti huruf tambahan. Maka sin dan ta, hamzah, sin dan ta adalah imbuhan atau huruf tambahan. Istakbara takabur itu sombong. Dari kata apa? Kaburo. Kalau kaburo artinya besar. Ya, besar. Kalau istakbara artinya sombong. Menganggap diri besar. Menganggap besar. Ya, menganggap besar kan artinya sombong. Menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Kalau kaburo besar, contoh apa? Telah besar anak itu. Kabural waladu, tambah besar badannya. Atau fisiknya, kaburo jismuhu. Nah, fisiknya besar. Dan seterusnya ya. Nah, kenapa kaburo kada kabaro aja? Ya seperti itulah di kamus. Ketika besar bahasa Arabnya, maka kaburo. Nggak bisa kita sekehendak kita. Kenapa kada kabaro disamakan dengan ghafaro? Nggak bisa. Kalau besar, kata kerjanya kaburo. Ya. Begitulah bahasa Arab. Sudah baku dia. Kalau duduk, bahasa Arabnya jalasa. Nggak mungkin jalusa. Karena seperti itu sudah seperti sama kayak kita. Ini kenapa dinamakan pulpen? Nggak tahu kan kita. Memang seperti itu dari asal sudah dinamakan pulpen. Istakbara berasal dari kaburo. Hamzah, sin, dan ta adalah imbuhan. Nah ya, abawastakbar, sombong kan. Istabdala berasal dari badala, artinya mengganti. Badala mengganti. Hamzah, sin, dan ta adalah imbuhan atau huruf tambahan. Nah, jadi di sini penulis mencontohkan fi'il madhi yang 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf. Yang mana huruf aslinya cuma 3. Yaitu wazan fa'ala. Maka di luar dari fa'ala berarti huruf tambahan. Mau 1, mau 2, atau mau 3. Nah, jadi minimalnya 1 tambahan, maksimalnya 3 tambahan. Catatan. Yang disebut fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il dalam fi'il yang telah mendapatkan imbuhan tetap fa'ala. Nah, jadi kata penulis, 1 catatan, yang disebut fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il dalam fi'il yang telah mendapatkan imbuhan tetap apa? Fa'ala. Nah, maka ini istaftaha kan tadi, wazannya apa? Istaf'ala. Jadi huruf tambahnya harus disebut juga, istaf'ala, wazan istaftaha, wazan istaf'ala. Nah. Maka fa ini namanya apa?
fa fi'il. Tetap namanya fa fi'il. Ta ini namanya apa? Ain fi'il. Sejajar dengan ain. Ha ini disebut lam. Sejajar dengan lam fi'il. Bisa dipahami? Walaupun ada huruf tambahan. Contoh istighfar. Nah, contoh gimana? Jadi yang alif ini bukan fa fi'il, bukan sin ini bukan ain fi'il, tetapi di pintangannya kan fataha, fa'ala, fa, ain dan lam. Nah, itu yang fa fi'il ain fi'ilnya. Bukan alif sin dan ta itu huruf tambahan tidak dihitung. Contoh tadi istighfar. Nah, istighfar. Maka wazannya apa? Istaf'ala. Nah, istaf'ala. Ini kan sejajar nih. Go. Nah, maka go ini fa fi'il. Sejajar. Ini goinnya ain fa fi'il. Fa-nya ain fi'il. Ro-nya lam fi'il. Kan sejajar dari fa'al istighfar istaf'ala. Maka ini bukan ini dihitung enggak? Ini huruf tambahan. Sama dengan wazan af'ala. Contoh aslama, masuk Islam. Kan salima itu 3 hurufnya. Nah, aslama. Wazan apa? Af'ala. Mana fa fi'ilnya di sini? Sin, ya. Ain fi'ilnya lam. Mimnya lam fi'il. Jadi pahami? Nah, ini tidak dihitung. Ini huruf tambahan tidak dihitung. Kan sejajar tadi. Aslama af'ala. Nah, sejajarkan. Ini sangat dasar ini. Karena ini akan berulang di tengah, di bab akhir akan terulang lagi. Sama kayak nahwu sebenarnya. Kalau tidak paham 100% ya susah. Minimal ada 50% antum paham, 70 insya Allah bisa mengikuti. Nah, terus ya awali itu. Nah, itu bukan huruf tambahan. Maka kalau fi'il mudhari ini kan ini lawan yang fi'il mudhari kah? Kan dari wazannya. Dari harokatnya bisa. Kalau af'ala ini berarti fi'il madhi aslama. Tapi kalau fi'il mudhari kan contoh misalnya ajlisu. Ini fi'il mudhari. Lamnya kasrah, ajlisu. Kan beda, mudhari itu polanya beda. Kalau ini ajlisu af'ilu, ini af'ala. Ini kan ya ajlisu najlisu. Ini af'ilu ini. Kalau ini af'ala, beda. Kalau antum sudah nanti kita belajar tasrifan, insya Allah bisa membedakan antara madhi dan mudhari. Pasti bisa insya Allah. Ajlisu, iya. Nah, nanti ini kalau di nahwu, kalau dimasuki amil jazam, sukun. Nah, kalau fi'il madhi, ini mabni tidak berubah. Mabni. Tidak bisa dimasuki lam, fi'il madhi itu nggak bisa dimasuki lam. Sampai hari kiamat, lam amil jazam tidak bisa masuki fi'il madhi. Nggak bisa deh. Ketahuan. Makanya nahwu dan shorut itu saling berhubungan. Itu kan kemasukan amil jazam. Amil jazam pembahasan nahwu. Jadi mau jadi 3 Minimal 3. Apa? Huruf tambahan kah? Ini afala, ini kan infa'ala, istafala, ya. Ada lagi ini masih banyak. Ini baru mencontohkan saja. Contoh yang tambahan 1 huruf af'ala. Padahal ada lagi fa'ala dan fa'ala seperti sallama, qatala itu 4 huruf. Huruf tambahannya alif. Ada ini cuma mencontohkan saja. Ada lagi yang lain selain ini. Ada lagi.
Yang kan di sini penulis ini ingin memahamkan tentang huruf tambahan dan huruf asli. Itu dulu ya. Nah, kemudian catatan 1 tadi, sekalipun bertambah dengan huruf tambahan, contoh istaf'ala, istaghfara, nah maka fa fi'ilnya sejajar dengan ghafara, fa'ala, istaghfara, istaf'ala, disejajarkan. Tetap ada namanya fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, fa fi'ilnya adalah fa, kan istaf'ala, ain fi'ilnya ain, lam fi'ilnya lam, sama, tidak berubah maksudnya. Jadi istaf'ala itu fa-nya fa fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il, sekalipun bertambah dengan huruf tambahan. Nah, sedangkan hamzah, sin dan ta adalah huruf tambahan. 2 huruf tambahan, baik yang 1 contoh af'ala, 2 contoh infa'ala, atau 3 huruf contoh istaf'ala, dalam mauzun pasti sama dengan huruf tambahan dalam wazan. Nah, kalau huruf tambahan dalam wazan itu hamzah, tentu dalam mauzun juga ada hamzah. Demikian pula jika huruf tambahannya nun, sin dan ta, maka ada juga di fi'il yang lain yang sama. Makanya tadi sudah mengulang bahwa huruf tambahan itu pasti selalu ada. Kalau kita kiaskan dengan fi'il yang lain, pasti selalu ada. Yang berubah itu huruf aslinya berubah. Contoh tadi wazannya dulu istaf'ala. Dari sini kita tahu bahwa huruf tambahannya adalah alif, sin, dan ta. Maka alif, sin, dan ta ini selalu ada. Contoh ghafara, istaghfara, ada terus. Istaghfara, fataha, istaftaha, istajmara. Nah, istijmar, pasti alif, sin, dan ta-nya selalu ada. Yang berubah ghafara, istifsar, ya, istafsara, fasara, istafsara. Maksud ana apa tadi judulnya itu? Ya, catatannya. Kan catatan pertama, istaf'ala ini fa fi'ilnya selalu ada, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Begitu pula kalau dikiaskan ke lain. Catatan yang kedua, huruf tambahan itu selalu ada. Ini kan tambahan nih. Maka kita kiaskan ke lain, istaghfara ada terus, istaftaha ada lagi. Beda dengan ghafara, berubah fataha, jamara. Tapi kalau huruf tambahannya alif, sin, dan ta selalu ada. Yang infa'ala sama. Infa'ala. Contoh ba'atha menjadi ba'atha. Nah, apalagi contohnya? In jalasa ada nggak ya? Yang dibuka apa yang dibuka? In kasara menjadi in kasara. Nah, innya selalu ada. Huruf tambahannya selalu istakmala, iya. Istikmal ada. Alif, sin, dan ta selalu ada. Latihan. Nah. Wazan. Oh iya, bagus nih. Wazan af'ala. Nah, fa'ala, ya. Fa'ala, infa'ala, ifta'ala, istaf'ala. Cocokkanlah fi'il-fi'il di bawah ini dengan pola di atas. Kamu maksudnya? Dicocokkan. Nah, antum harus tahu huruf asli cuma fa'ala. Selain itu huruf tambahan. Maka huruf tambahan itu samakan dengan yang di bawah. Huruf tambahannya selalu ada. Ya, silahkan. Ada berapa ini? Ada 10. 5 menit bisa? Ya. Ingat ini semuanya fi'il madhi. Jumlah. Hah? Apa? Mana? Di situ nggak ada di situ, iya. Kalau tanah sore itu tafa'ala ya, di situ nggak ada, iya, iya. Jadi tambahin 1 ini, tambahin di samping af'ala tafa'ala. Tafa itu 5 huruf, sama seperti infa'ala, tafa'ala. Tambahin di samping af'ala tafa'ala. Contoh tanah sore. Kan ta dan alifnya kan ada tuh. Nah, huruf tambahan selalu ada.
ta, tafa, ala berarti ta dan alif, maka ta alif. Nah, tanasoro. Coba Abu Akila, inqolaba, wazannya apa? Inqolaba tuh infa'ala. Iya, inqolaba, infa'ala. Huruf tambahannya apa Abu Akila? Alif dan Nah, berarti kan kolaba, ya asalnya kolaba. Nah, ya. Nanti ini kan sini di Al-Quran bisa kita praktekkan di Al-Quran. Terus dua-dua lah, lagi Abu sebutin lagi. Abu Akila. Jahada. Jahada alif. Berarti? Itu namanya fa'ala. Ya, jahada fa'ala. Hamjur. Hamzah. Alif tuh alif. Terus David, asbata. Wazan apa? Salah, ya. Terus ijtihada. Kasrah. Karena mungkin menjadi fathah. Iya, kan harokatnya sama. Ijtihada iftala. Sufyan, intasoro. Iya. Istansoro. Iya, alif sin dan ta. Iya. Isat ijtamasat. Iya, tanasoro. Apa? Sebutin lagi. Qatala. Nah, gampang kan? Gampang. Alif dia. Iftala alif dan ta. Berarti kalau ijtihada apa asalnya? Jahada. Nah, jihad jahada. Jamaah. Nah, kalau ijtama itu berkumpul. Kalau jamaah mengumpulkan. Jamaah mengumpulkan, ijtamaah berkumpul. Sama seperti jahada, wazan fa'ala. Jahada, asalnya 3 huruf jahada. Paham ya? Insyaallah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tanggal 10 dah. Ada? Karena mesti ada di tengah. Ada berapa ya? Yas'aluni, kalau nanti disebutkan ada. Semua huruf tambahan itu enggak semua huruf hijaiyah ya. Ada beberapa sekitar 10-an huruf tambahan itu, sekitar 10-an. Yas'aluni kalau ada salah. Ya, sin, alif, ta, nun dan seterusnya. Pokoknya nanti ada kita bahas jumlah seluruh huruf tambahan. Ya, jadi kaf bukan huruf tambahan. Nun dia enggak semuanya huruf tambahan. Tidak semua huruf hijaiyah huruf tambahan, enggak. Sebagian huruf saja, sekitar 10-an lah ada nanti. Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.